Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya masih di channel Alat Berat Mania. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Oke bro, hari ini saya mau sharing ya, mau sharing tentang komponen dan instrumen panel dari HD Komatsu 785-7 bro. Jadi karena di video saya yang sebelumnya itu gambarnya agak nggak jelas ya, saya baru lihat kalau gambarnya itu nggak jelas. Jadi di sini saya ingin perbarui bro, biar lebih jelas lagi bro. Oke ya, sebelumnya udah pada ngopi belum ini bro? Kalau belum pada ngopi dulu bro, biar nggak salah paham. Terus kalau ada yang salah bisa teman-teman komen ya, bisa teman-teman komen di kolom komentar di bawah ini. Oke bro, lanjut ya, lanjut. Jadi untuk spesifikasi engine dari HD Komatsu 785-7 ini adalah SAA 12V140E-3 bro. SAA itu adalah supercharged air to air aftercooler. Kemudian 12 itu jumlah silinder ya, jumlah silinder. Kemudian V-nya itu tipe engine, dia tipe engine-nya V engine. Kemudian 140-nya itu adalah diameter silinder linear. Kemudian E-nya itu emisi. Strip 3-nya itu adalah modifikasi ketiga bro. Oke bro, lanjut ya. Dari mulai depan sini. Di depan sini, ini di bagian grill sini. Di belakang grill ini ada beberapa komponen bro. Nah, yang di bawah kotak ini namanya steering and hoist oil cooler. Kemudian di atas itu, nah itu bro, itu yang di atas ya, yang di atas itu ada namanya kondensor AC. Kemudian di belakangnya itu ada dua, ini satu dua, itu ada aftercooler. Kemudian di belakang aftercooler ada radiator. Oke lanjut, di sini ini ada LOTO atau lockout takeout. Ini digunakan biasa oleh mekanik pada saat melakukan perbaikan. Mekanik wajib memasangkan danger tag-nya ya, memasangkan danger tag-nya di sini. Kemudian untuk yang merah ini untuk yang merah, klip sel yang merah ini dia memutus sumber energi dari baterai ke seluruh komponen elektrikal. Kalau yang ini untuk ngejumper pada saat akinya drop, itu bisa dijumper langsung ke sini. Kemudian kalau yang kuning ini klip sel untuk memutus sumber energi ke motor starter bro. Kemudian lanjut di sebelah kanan sini, ini ada emergency stop. Fungsinya digunakan pada saat terjadi fire crash. Pada saat terjadi fire crash, kita bisa mematikan seluruh sumber energi dari emergency stop ini bro. Untuk mengaktifkannya itu tinggal kita tekan seperti ini. Kemudian untuk merilisnya tinggal kita putar ke bagian kanan. Oke bro, lanjut ke bagian kiri di bawah cabin operator. Sorry bro kalau anginnya agak kencang, soalnya anginnya kencang ya bro. Di sini ini ada fuel filter. Yang hitam ini namanya main fuel filter, kemudian yang putih itu pre-fuel filter. Kemudian di atas sana itu namanya extra fuel filter. Kemudian di situ ada water separatornya bro, itu water separator. Kemudian di sini ada namanya A-frame bro. Ini A-frame ya, ini A-frame. Kalau di Komatsu ya ada A-frame ya bro, kalau di Cat dia nggak ada A-frame ya. Kemudian di sini ini ada hose, outlet dan inlet untuk oil brake cooling bro, untuk oil brake cooling. Kemudian di sini bro, ini ada receiver dryer, komponen dari AC. Oke, kita naik ke bagian atas ya bro. Bentar. Oke bro, kita udah ada di atas. Nah di sini ini ada tempat untuk pengisian oil engine bro. Ini tempat untuk pengisian oil engine atau engine oil filler. Kemudian di sini ada dipstick oil engine-nya bro. Ini dipsticknya bro, kita cabut. Jadi untuk di Komatsu ini hanya ada pengecekan pada saat
engine stop bro. Pada saat engine stop ini itu ada garisnya bro, kita perjelas dulu. Referensinya pada saat pengecekan oleh engine itu miring seperti ini ya, miring seperti ini, jangan lurus seperti ini bro. Oke lanjut, kita masukkan dipstick oleh engine nya bro. Kalau di Komatsu dia pendek bro, kalau di Cat dia panjang. Kemudian di sini ada manual priming pump bro. Ini manual priming pump, jadi pada saat unitnya ini masuk angin dikocok lewat sini bro. Di sini juga ada electric premium pump bro. Ini EPP-nya bro, EPP atau electric premium pump. Jadi digunakan pada saat unit ini bisa masuk angin bro. Bisa kita pompa menggunakan electric premium pump ini. Oke, lanjut ya bro. Lanjut ke bagian belakang. Lanjut ke bagian sisi kiri ya. Kemudian untuk tayarnya di sini dia memakai ukuran 27.00 R49. 27.00 itu berarti aspek rasio ya, aspek rasio antara sidewall dan treadnya ini sama lebarnya bro, sama lebarnya. Kemudian R-nya ini adalah tipe tayarnya dia menggunakan radial, dia ada yang radial dan ada yang bias. Kemudian 49-nya itu diameter rimnya ya, diameter rimnya ini. Kemudian di dalam sini ini ada namanya front wheel bearing. Lanjut ke bagian belakang ya bro. Di bagian belakang sini, ini untuk sisi kiri. Ini di sini ada namanya akumulator bro. Akumulator ini fungsinya untuk menyimpan tekanan cadangan pada saat terjadi error. Pada saat terjadi error, jadi kita gunakan emergency brake bro. Nah ini fungsinya dari akumulator itu bro. Kemudian di sini ada silinder steering. Ini silinder steering. Kemudian ini tie-rodnya. Ini tie-rod bro. Nah ini tie-rod. Kemudian itu di situ ada divider grease bro. Divider grease. Oke lanjut ya ke bagian pengecekan oli hidrolik. Di sini ada side glass untuk pengecekan steering and hoist oil. Ini side glassnya atau kaca penduganya. Kemudian di atas ini ada filter steering and hoistnya bro. Ini tempat filternya ya. Ini tempat filter. Kemudian ini steering and hoist oil filternya. Jadi tempat pengisiannya lewat sini bro. Kemudian di sisi kirinya sini ini ada filter. Ini filter untuk brake cooling bro. Brake cooling oil filter. Kemudian di bawah situ bro, nah ini di bawahnya sini ini ada 4 filter bro. Ada 4 filter itu untuk filter oil transmisi. Transmission oil filter bro. Nah itu transmisinya bro. Itu transmisinya ya. Itu transmisi. Lanjut di bagian kanan di sini. Ini ada side glass juga. Ini side glass untuk pengecekan level oil transmisi bro. Jadi pada saat di sini ada 2 pengecekan ya. Di atas ini pada saat engine stop, kemudian di bawah ini pada saat engine idling. Kemudian ini ada garis antara high dan low. Pada saat engine idling ini ada garis high dan low pada saat engine stop bro. Oke lanjut ya. Lanjut di sini ada silinder hoist atau silinder dam. Ini silinder hoist. Kemudian di sini ada axle supportnya bro. Nah ini ada axle supportnya. Oke bro. Ini axle support bagian bawah. Ada yang bilang tukut, tapi kalau saya diajarinnya ini axle support bro. Axle support. Kemudian itu ada drive shaft belakang ya. Rear
drive shaft. Nah ini rear drive shaftnya. Kemudian itu diferensialnya, ini diferensial. Lanjut di bagian belakang sini. Di bagian belakang sini ini ada final drive ya. Ini final drive-nya. Lakukan pengecekan apakah ada kebocoran oli pada bagian belakang sini, bro. Nah, di belakang sini itu ada namanya rock ejector atau safety bar. Fungsinya untuk menghilangkan material pada saat ada material yang slip di antara tayar ini. Oke, lanjut. Di sini ini ada rear suspension atau suspensi belakang. Ini di diferensialnya tadi. Nah, ini axle support untuk bagian belakang, bro. Itu ada dua, kanan kiri. Sama yang di depan dia ada juga ada dua juga, kanan dan kiri ya, bro. Kanan dan kiri. Kemudian di atas itu ada divider grease. Itu divider grease-nya. Kemudian itu lampu untuk lampu rem dan turun signal lamp. Itu lampu mundurnya, bro. Lampu mundur. Kemudian di sini ini ada vibration damper, fungsinya untuk meredam getaran meredam saat terjadi hentakan dari sasis ke diferensial ini, bro. Kemudian di sini ini ada breather untuk diferensial. Ini breather atau lubang pernapasan ya. Lubang pernapasan untuk diferensialnya. Oke, lanjut ke sebelah kanan ya. Ke sebelah kanan. Di sini sama aja untuk bagian kanan dan kirinya. Di bagian kanannya safety bar atau rock ejectornya tadi. Biasa dia ada kebocoran oli di situ, bro. Di situnya dia ada kebocoran olinya, bro. Oke, lanjut ke bagian sisi kanan, bro. Di bagian sisi kanan ini sama, lakukan pengecekan pada bagian tire, treadnya maupun sidewallnya. Apakah ada kerusakan? Kemudian sama ini silinder hoist atau hoist cylinder. Kemudian di sini ini ada gig untuk fuel gig atau gig bahan bakar. Ini gignya, bro. Nah, ini gignya. Kapasitas dari tangki bahan bakarnya itu adalah 1225 liter, bro. 1225 liter. Kemudian di atas itu ada namanya fuel cushion lamp. Jadi fuel cushion lampnya itu akan menyala pada saat olinya di bawah 225 liter. Aduh, eksis terus. Eksis terus. Kemana? Mau kemana lagi? Habis dijual unit. Mau kemana? Ini Komatsu strip 7. Nah, terus? 85. 7 itu generasi. Masa? Seri ke-7. Generasi Tarkopenter. Terus mau kemana lagi ceritanya ini? Mau cek-cek unit yang lagi diparkir untuk mau dioperasikan besok fuelnya karena efisiensi fuel. Jadi sekarang berubah jadi pengawas lah. Bocor. Nah, mau diganti helm sudah. Langsung sudah ambil helm kopis nah. Nah, ini diparkir karena fuelnya sudah kosong. Fuelnya sudah kosong lah. Iya. Nggak diisi berarti lah. Nah, nanti kalau dioperasikan baru diisi lagi. Oh, jadi kita lagi efisiensi lah. Bocor. Hah? Karena ke kondisi batubara sekarang mulai menurun, jadi kita Efisiensi fuel berarti. dari ownernya juga, kalau ownernya mau menambah produksi kita juga bisa menambah unit yang ada di sekarang di sini. Jadi unit kita ini ceritanya diparkir semua lah. Nggak semua, jadi lumayan tapi nggak banyak juga. Jadi sebagian dari itu. Iya. Oke. Hah? Ini namanya ban. Itu namanya donat, bro. Itu donat. Itu donat. Final drive. Final drive. Terus? Daya tahan tubuh. Oke, bro, lanjut ya.
Di sini ini ada shake glass untuk pengecekan oli brake cooling. Ini shake glassnya bro, kotor bro. Aduh. Nah ini bisa kita lihat, itu ada level untuk oli brake coolingnya bro. Oke, di sini ini ada tie-rodnya bro. Ini tie-rodnya, kemudian itu silinder steeringnya bro. Silinder steering, cek apakah ada kebocoran oli pada silinder steeringnya bro. Kemudian di sini ada akumulator. Ini akumulator untuk parking brake bro. Kalau yang di kiri tadi untuk foot brake dan emergency brake. Kalau yang di kanan ini untuk parking brake bro. Oke, di sini ini ada front suspension atau suspensi bagian depan. Suspensi bagian depan. Kemudian itu ada hose untuk inlet dan outlet dari oil brake coolingnya bro. Lanjut bro ke bagian depan. Di sini untuk bagian tire sama aja sama yang di sebelah kiri tadi. Di depan sini ada front wheel bearingnya. Ukuran tire-nya juga masih sama. Kalau beda nanti tinggi sebelah bro. Oke lanjut ya. Di sini di bagian kanan sini ini juga ada A-frame. Kemudian di sini ada fuel filter juga bro, karena dia tipe engine-nya dia V-engine tadi ya, V-engine, jadi dia fuel filternya ada di kanan dan kiri. Cuma bedanya di bagian kanan sini ini ada engine oil filter bro. Itu 1, 2, 3, 4 itu engine oil filternya ya. Ini sama pre-fuel filter, main fuel filter, dan yang di atas sana itu extra fuel filter bro. Di bagian sini ini ada water pump. Ini water pumpnya ya. Kemudian di atas sana ada water separator. Water separator. Kemudian itu ada kompresor AC bro. Kompresor AC-nya ada di atas sana. Itu kompresor AC-nya. Oke, lanjut ya. Kita ke bagian atas bro. Pengecekan pada bagian atas. Setelah kita melakukan pengecekan shielding. Di sini ada aktivator untuk fire suppression bro. Jadi pada saat terjadi fire crash, kita bisa tarik pinnya yang di atas ini. Kita tarik pinnya baru kita tekan dengan cara dihentak ya. Dengan cara dihentak. Kalau yang ini harus dihentak ya bro. Oke lanjut, kita naik ke atas ya bro. Jangan lupa pada saat kita naik ke atas gunakan 3 titik tunggu bro. Oke bro, kita sudah di atas. Di atas ini kita ada pengecekan untuk bagian auto loop. Ini adalah auto loop, ini tanknya. Fungsi dari auto loop ini adalah untuk melumasi bagian-bagian pada bagian pin-pinnya ya, pada bagian-bagian pin. Contohnya pin vessel dan pin-pin lainnya bro. Kemudian di sini ada fire suppression. Ini ada gignya nih bro. Kita pastikan gignya itu ada di range hijau ini bro. Ini yang di atas ini, dan di atas ini namanya brake cleaner. Kemudian yang di bawah situ namanya air cleaner. Kemudian di sini ada shake glass untuk pengecekan subtank air radiator bro. Nah ini ada masih tandanya, ada levelnya ini rendah penuh, berarti kita harus minimal itu ada di rendah sini bro. Oke lanjut ya. Di sini kita buka untuk cover engine bro. Ini cover engine-nya bro. Oke. Jadi dia menggunakan 2 turbocharger karena dia sistemnya itu V-engine atau tipenya itu V-engine, jadi dia menggunakan 2 turbocharger. Kemudian di atas ini itu ada alternator bro. Itu alternatornya posisinya pas di samping dari kompresor AC tadi bro. Pas di samping dari kompresor AC tadi. Nggak banyak yang harus kita lihat di sini. Kemudian di sini ada tempat untuk penambahan air weaver bro. Nah itu bro, itu tempat untuk penambahan air weavernya bro.
Oke ya, lanjut kita tutup bro. Kita masuk ke bagian dalam kabin bro. Oke bro, ada yang kelewatan tadi satu. Di sini dia ada namanya dash indikator bro, ketutupan sama trafikon. Nah di sini ada dash indikator ya bro. Cuma di sini posisinya dia sudah rusak bro. Nah dia kalau normal tuh dia kayak gitu bro. Kemudian kalau kotor itu dia akan berubah jadi kuning atau orange bro. Oke ya, lanjut ke bagian dalam kabinnya bro. Nah di sini juga ada apar bro. Ini aparnya, jangan lupa dicek untuk gig aparnya. Lanjutnya ke bagian dalam kabin. Nah ini jadi untuk bagian dalam kabin dari HD Komatsu 785-7 ini bro. Di sisi kiri dari seat operator ini ada lever dam. Lever dam ini ada 4 posisinya. Kalau ke atas itu rise, kemudian kalau seperti ini hold, kemudian kalau ini float, kemudian di bawah ini low. Ingat ya, di atas rise, kemudian ini hold, kemudian ini float, kemudian ini low ya. Kemudian yang merah ini adalah safety knob. Ini safety knob fungsinya untuk mengunci lever dam ini pada saat dam bodinya itu naik bro, naik. Dia kita kunci di posisi hold. Nah kita kunci. Biasanya digunakan pada saat mekanik melakukan perbaikan. Nah itu kuncinya seperti ini bro. Jadi dia tidak bisa bergerak bro. Oke, kita balikan. Ingat pada saat kita travel, pastikan lever dam ini pada posisi float ya, pada posisi float. Oke, lanjut ke bagian dari switch HD Komatsu 785-7 ini bro. Kita mulai dari sebelah kiri di sini bro. Oke bro, kita mulai dari bagian kiri di sebelah sini. Oke ya. Di bagian kiri di sini ini ada namanya switch untuk set lamp. Ini switch untuk set lamp, fungsinya untuk menyalakan lampu pada bagian kanan dan kiri tayar bro. Jadi di bawah situ itu di situ ada lampunya ya bro. Ada lampunya untuk menerangi bagian kanan dan kiri dari unit ini bro. Kemudian ini ada namanya mesin check bloop switch. Mesin check bloop switch ini fungsinya untuk mengecek fungsi dari instrumen panel di sini bro. Kalau kita pencet seperti ini, itu semua instrumen panelnya akan menyala seperti ini, menandakan fungsi instrumen panel itu berfungsi dengan baik bro. Kemudian ini ada switch untuk fatigue alarm bro. Kalau kita pencet mati alarmnya dia bro. Kemudian yang dua ini adalah switch untuk mesin mode selector switch. Fungsinya untuk memilih pilihan menu di bagian karakter display ini bro. Nah kita bisa melihat backward odometer, reverse travel mode atau reverse travel, kemudian pilot meter, kemudian service meter, dan horse meter bro. Biasanya itu mekanik yang sering gunakan switch ini bro. Kemudian di sebelahnya ini ada switch untuk night dimmer switch, fungsinya untuk mengatur kecerahan pada bagian instrumen panel di sini bro. Nah pada saat malam hari kita bisa atur kecerahannya itu menggunakan night dimmer switch ini. Kemudian di sini ada lever untuk turn signal lamp atau lampu sein ke kanan dan ke kiri. Kalau ke atas itu high beam. Kemudian untuk menyalakan lampunya kita putar seperti ini aja bro. Kemudian di sini ada switch untuk wafer. Ini untuk air wafer. Kemudian ini untuk wafernya bro. Nah itu bro.
Oke, lanjut di bawah sini ini ada tilt steering. Ini tilt steeringnya ya, untuk mengatur steering wheel ini bro, posisinya seperti apa pada saat kita akan mengoperasikan unit ini bro. Kemudian lanjut ke bagian kanan di sini. Ini ada hazard. Ini hazard lamp switch atau lampu tanda bahaya ya. Biasanya itu digunakan pada saat unit ini escorting ya, atau dikawal, ataupun pada saat unit ini breakdown. Sebenarnya untuk penggunaan lampu hazard itu hanya untuk dua itu bro. Selebihnya itu nggak perlu kita menggunakan lampu hazard itu. Kemudian di sini ada ASR atau auto spin regulator. Fungsi ASR ini adalah untuk menyamakan putaran roda kanan dan roda kiri pada saat terjadi spinning atau slip di jalan yang licin bro. Kita bisa gunakan ASR ini. Kalau di CAT dia otomatis aktif, itu ASR-nya. Kalau di Komatsu kita aktifkan sendiri bro. Kemudian di sini ada switch untuk mengaktifkan auto retarder speed control. Jadi untuk mengaktifkan ARC-nya kita posisikan on seperti ini bro. Kemudian di sini harusnya itu ada front brake cut off, cuma di sini sudah hilang bro. Front brake cut off switch-nya bro, udah nggak ada. Itu gambarnya nanti akan saya kasih gambarnya ya bro, untuk gambar front brake cut off-nya itu. Kemudian di sini ada switch untuk iSlow atau auto idle speed low. Auto idle set speed low. Sorry ya. Auto idle set speed low fungsinya digunakan pada saat kita akan parkir di area terbatas ya. Pada saat kita akan parkir di area terbatas atau area yang sempit bro. Contohnya seperti pada saat kita akan masuk ke workshop. Kita bisa gunakan iSlow ini untuk mengurangi hantakan pada unit ini bro. Kemudian di sini ada switch untuk power mode ya. Ini switch power mode. Kalau kita aktifkan seperti ini, itu di instrumen panel sana akan muncul power mode pilot lamp-nya. Kalau kita matikan seperti ini, dia akan menggunakan eco mode atau economy mode. Lanjut, di sini ada switch untuk emergency steering bro. Ini untuk emergency steering. Pemakaiannya itu maksimal itu 90 detik ya. 90 detik dengan kecepatan maksimal 5 km per jam bro. 5 km per jam. Lanjut, di bawah sini ada starting switch. Ini starting switch-nya. Kemudian ini untuk controller AC bro. Ini untuk controller AC. Ini untuk menyalakannya. Kemudian ini untuk menyalakan AC-nya. Ini sirkulasi ya, sirkulasi udaranya, mau dari dalam kabin ataupun dari luar kabin aja. Kemudian di sini ada blower untuk mengatur kecepatan blowernya, high low. Kemudian di sini untuk mengatur temperaturnya. Temperatur mau dibikin panas atau dingin, bro. Kemudian di sini airflow. Artinya itu arah udaranya itu mau diarahkan ke kaki. Di bawah situ ada airflow juga, bro. Mau diarahkan ke kaki ataupun ke atas saja. Oke, lanjut di sebelah sini. Ini ada shift lever. Shift lever itu posisinya ada reverse, neutral, drive, 6 sampai 2, kemudian low. Ingat, pada saat kita akan men-start unit, pastikan shift lever ini pada posisi netral ya. Pada posisi netral, karena pada saat shift lever itu selain pada posisi netral, unit ini tidak akan bisa start ya. Tidak akan bisa start. Kemudian di sini ada switch untuk parking brake, bro. Ini switch untuk parking brake. Kemudian di sini ada switch untuk power window. Power window kaca sebelah kiri, bro. Kalau 465 dia ada juga power window sebelah kanannya. Cuma di sini manual tuh, bro. Itu manual. Kemudian di belakang situ itu ada alarm untuk fire suppression. Alarm fire suppression. Kemudian di situ ada untuk auto loop. Itu untuk auto loop. Kemudian lanjut, bro. Di belakang sini ini ada fuse box.
Nah ini itu fuse box ya di belakang situ bro. Kemudian di bagian belakang sini itu ada aktivator untuk fire suppression tuh bro. Nah ini aktivator untuk bagian dalam kabin bro. Itu ya. Kita matikan dulu alarm fatigue-nya bro. Oke bro, kita lanjut ke bagian instrumen panel di sini bro. Di sini di bagian kiri di sini itu ada namanya torch converter oil temperature. Kemudian di atas itu ada namanya engine coolant temperature. Kemudian ini ada namanya tachometer atau RPM ya. Ini tachometer ya. Kita sebutnya ini tachometer. Kemudian di sini ada speedometer. Ini speedometer. Kemudian di sini ada namanya shift indicator ya. Shift indicator ini fungsinya untuk mengetahui gear yang aktual bro. Aktual gear pada saat unit ini travel bro. Jadi walaupun shift lever ini kita posisikan di drive, itu walaupun shift levernya ini kita posisikan di misalnya di 3 ya bro, di 3 itu belum tentu di aktual gearnya atau shift indikatornya itu dia akan pada posisi gear 3 bro. Bisa aja di 2 ataupun di 1 bro. Oke lanjut, di sini ada shift lever position pilot lamp. Kemudian di sini ada auto retarder speed indikator bro. Auto retarder speed indikator. Atau auto retarder set speed indikator bro. Jadi pada saat kita aktifkan RSC nya nih, nah kita aktifkan seperti ini, kita akan atur RSC nya itu bro menggunakan auto retarder set lever ini bro. Dia harus jalan bro. Kalau nggak jalan dia nggak bisa nyala bro, nggak bisa pindah. Oke. Lanjut, di sini ada retarder oil temperature, kemudian di sini ada fuel gauge. Nah, di sini ada namanya fuel caution lamp ini bro yang warna merah. Ini namanya fuel caution lamp. Biasa dia muncul pemberitahuan juga di situ di karakter display bahwa fuelnya itu kurang dari standarnya bro. Kemudian lanjut, di sini ada di atas ini ya. Di atas ini ada power mode, eco mode, kemudian suspension mode. Ini ada high, medium, dan smooth. Ini cuma kalau dilengkapi ya. Biasanya itu nggak dilengkapi bro. Biasanya nggak dilengkapi untuk bagian di sini. Kemudian untuk bagian, aduh, masuk gambar nih bro. Untuk bagian di bawah sini bro. Nah ini namanya central warning lamp. Ini parking brake pilot lamp. Kemudian ini brake oil pressure. Kemudian ini engine oil pressure. Kemudian ini steering oil temperature. Kemudian ini battery charge circuit caution lamp. Kemudian ini maintenance console lamp, kemudian machine monitor mode. Kemudian di sini ini ada namanya machine monitor option system caution lamp. Kemudian di sebelahnya ini ada namanya engine system caution lamp. Bentar bro, nyala fatigue alarmnya. Ini engine system caution lamp. Kemudian di sebelahnya ini ada namanya transmission system caution lamp. Kemudian ini retarder system caution lamp. Kemudian ini tail caution lamp. Kemudian di sebelahnya ada namanya seatbelt caution lamp. Oke, lanjut di bagian kanan di sini. Ini ada namanya auto retarder aktif.
Lanjut di bagian kanan di sini, ini ada namanya auto retarder ready pilot lamp. Jadi pada saat panel ini menyala, berarti auto retardernya itu aktif, bro. Auto retarder set speed control itu tadi aktif, bro. Kemudian di sini ada retarder pilot lamp, kemudian dumb body float, kemudian ini emergency steering, kemudian ini preheating pilot lamp. Preheating pilot lamp. Ini preheating pilot lamp ya, bro. Ini preheating pilot lamp. Kemudian di atas ini ada namanya lock up pilot lamp, bro. Lock up pilot lamp ini akan menyala pada saat tadi switch iSlow ini diaktifkan ya. Nah ini, bro, switch iSlow-nya ini diaktifkan, otomatis dia akan menyala lock up pilot lampnya tadi, bro. Oke, untuk bagian instrumen panelnya itu aja, bro. Kemudian di atas ini ada high beam dan turn signal lampnya ya. High beam dan turn signal lamp. Untuk bagian instrumen panelnya itu aja, bro. Kemudian di bawah sini ini ada pedal, bro. Ini pedal untuk akselerator atau pedal gas ya. Ini pedal akselerator atau gas. Kemudian di samping ini ada pedal foot brake, bro. Nah, untuk di HD Komatsu ini pemakaian brake itu dianjurkan lebih menggunakan retarder, bro. Karena pada saat kita sering menggunakan foot brake ini, di sini engine oil pressure-nya ini brake oil pressure-nya ini, bro, pasti dia akan menyala, bro. Jadi kalau brake oil pressure-nya itu dia nyala di HD Komatsu strip 7-nya itu, dia sebenarnya error 03, bro. Error 03, cuma itu sudah hal yang biasa, bro, di HD 785 strip 7 ini, bro. Komatsu ya, baik 785 ataupun 465, bro. Itu pasti rata-rata itu brake oil pressure-nya itu pasti nyala, bro. Karena kita sering menggunakan foot brake ini, bro. Jadi foot brake ini harusnya itu digunakan pada kecepatan di bawah 10 km per jam, bro. Kemudian di bawah di sampingnya sini ini ada emergency brake, bro. Ini ada emergency brake. Jadi emergency brake ini digunakan pada saat terjadi sesuatu hal yang emergency. Contohnya seperti pada saat terjadi steering wheel ini tidak bisa dikemudikan, kita bisa langsung shortcut aja menggunakan emergency brake. Kita tidak usah menggunakan retarder ataupun foot brake, kita bisa langsung shortcut ke emergency brake, bro. Itu boleh, bro. Tapi kalau dalam operasional yang biasa, contohnya saat loading dan dumping, itu lebih digunakan retarder ini, bro. Di sini harusnya itu ada itu tadi, bro, front brake cut off nya, bro. Front brake cut off, dia pernah ada kejadian 785 itu brake depannya itu kebakar, bro. Brake depannya itu kebakar. Jadi karena sering menggunakan foot brake tadi di atas kecepatan 10 km per jam, bro. Biasa kita gunakan foot brake itu pada saat di jalan-jalan yang licin, bro. Kenapa kita gunakan pada saat di jalan yang licin? Itu karena brake depan dan brake belakang itu main, bro. Tapi kalau kita gunakan retarder itu brake belakang dulu yang ngebrake, baru brake depan, bro. Oke. Apalagi ya, bro, untuk error-errornya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, apa saja errornya dan tindakan antisipasinya, bro. Videonya cukup jelas aja kalau saya lihat di situ. Oke, mungkin sekian aja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.